keutamaan ilmu, keutamaan menuntut ilmu, keutamaan ahli ilm, adab-adab menimba ilmu dan menyampaikan ilmu. Pokoknya semua yang berkaitan dengan ilmu. Dan kita masuk ke bab yang ke-22. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala berkata, Babu fadlil ilmi. Bab fadl al-ilm. Kalau kita lihat bab-bab sebelumnya, di bab pertama Imam Bukhari juga menyebutkan bab tentang fadlil ilm. Yang ada kitabnya, coba dilihat bab pertama. Itu judulnya juga sama. Bab fadlil ilmi. Lafaznya sama, tapi maknanya berbeda. Kalau di bab pertama itu berkaitan tentang keutamaan ilmu. Fadl artinya keutamaan. Sedangkan di sini fadl ilmi artinya kelebihan ilmu. Artinya ada orang ilmunya bukan hanya untuk dirinya saja, tapi ilmunya itu juga untuk orang lain. Selain dia belajar, untuk dia amalkan, untuk dia pakai dalam beribadah, pakai dalam menjalani kehidupannya sehari-hari, dia punya kelebihan ilmu yang mana ilmu itu dia bagikan kepada orang lain. Dia ajarkan kepada orang lain. Atau dalam istilah, ada ilmu fardu ain dan ada ilmu fardu kifayah. Ilmu yang fardu ain ini artinya yang wajib diketahui oleh setiap manusia. Terkhusus setiap muslim harus tahu masalah akidah yang pokok-pokok, ibadah yang kesehari-hariannya, tentang bersuci, itu wajib semua, fardu ain. Karena setiap manusia pasti buang hajat dan beristinja. Harus tahu itu. Jangan sampai dia berhadas tapi dia anggap dirinya masih dalam keadaan suci. Atau dia terkena najis tapi dia anggap masih bersih. Atau sebaliknya, dia masih suci, dia anggap dirinya berhadas. Atau sesuatu yang suci dia anggap najis. Nah, ini semua disebabkan karena dia tidak memiliki ilmu tentang perkara taharah yang wajib, yang menjadi fardu ain. Begitu juga dengan perkara sholat. Ketika masuk Ramadan, perkara puasa. Seperti sekarang ini, yang mau berkurban harus tahu tentang fikih kurban. Besok kita sholat Idul Adha, harus tahu tentang fikih sholat Id. Makanya ulama ketika memasuki momen-momen suatu ibadah, apalagi ibadah-ibadah yang besar, itu mereka senantiasa mengkaji tentang atau ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ibadah yang akan dilakukan. Sebelum masuk musim haji, mereka bahas kaji tentang fikih haji dan umrah. Jadi itu namanya fikih atau ilmu yang hukumnya fardu ain. Adapun ilmu yang hukumnya fardu kifayah seperti ilmu-ilmu alat, ilmu nahwu, ilmu saraf, ilmu-ilmu usul fikih, usul hadis, ilmu usul tafsir. Itu semua ilmu-ilmu yang kalau sudah ada yang tahu, sudah ada yang mempelajarinya, maka yang lainnya sudah gugur. Jadi yang dibahas oleh Imam Bukhari di sini adalah tentang orang yang memiliki kelebihan ilmu. Yang ilmunya bukan hanya untuk dia, tapi juga bisa dia bagikan kepada orang lain. Dalam bab ini Imam Bukhari hanya menyebutkan satu hadis. Beliau berkata, Haddatsana Sa'id bin Ufair. Qala haddatsani Al-Laits. Al-Laits di sini Al-Laits bin Sa'ad.
faqihu Misr, ahli fikihnya atau ulamanya orang Mesir. Ya. Ulama mengatakan Al-Laitsu afqahu min Malik. Imam Al-Laits itu, Al-Laits bin Sa'ad itu lebih faqih daripada Imam Malik. Lebih dalam pemahamannya tentang fikih daripada Imam Malik. Lakin dayya'ahu talamidhahu. Hanya saja dia disia-siakan oleh murid-muridnya. Imam Malik fikihnya tersebar sampai saat ini. Sedangkan Al-Laits bin Sa'ad hanya disebutkan beberapa perkataannya di buku-buku ulama. Tidak ada mazhab tersendirinya. Tidak sampai kepada kita mazhabnya. Gara-gara apa? Gara-gara murid-muridnya. Tidak ada yang menjaga ilmu gurunya. Tidak ada yang melestarikan ilmunya gurunya. Sehingga fikihnya hilang. Beda dengan Imam Malik. Semangat murid-muridnya menyebarkan mazhab gurunya. Jadi terkadang seseorang itu selain Allah berikan ilmu yang banyak, ilmu yang luas, termasuk nikmat dari Allah mendapatkan murid-murid yang semangat. Murid-murid yang berbakti. Yang betul-betul belajar dengan baik dan tidak lupa kepada gurunya. Menyandarkan ilmu yang dia dapatkan dari gurunya. Karena tidak sedikit ketika murid itu sudah memiliki ilmu, dia lupa dengan gurunya. Bahkan dia sendiri yang injak-injak gurunya. Ini yang jadi musibah. Sehingga tidak ada keberkahan kepada orang yang lupa kepada gurunya. Jadi ini hadis diriwayatkan oleh Al-Laits bin Sa'ad qala haddatsani Uqail ibn Khalid Al-Aili an Ibn Syihab. Ini sering kita dengar Ibn Syihab, memang imamnya ahli hadis, Amirul Mukminin fil hadis. Muhammad ibn Muslim ibn Abdullah ibn Ubaidillah ibn Syihab Az-Zuhri. Dia masyhur. An Hamzah ibn Abdullah ibn Umar. Hamzah ibn Abdullah ibn Umar. Berarti cucunya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Anna ibn Umar, dia meriwayatkan dari bapaknya Abdullah ibn Umar, bahwasanya Ibnu Umar qala berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, baina ana naim, ketika saya sedang tidur, utitu biqadahi labanin. Nabi ketika sedang tidur, Nabi mimpi diberi satu gelas susu. Dalam mimpinya Nabi diberi satu gelas susu. Fasyaribtu, maka saya minum susu tersebut. Hatta inni la arar rayyi atau la arar rayya yakhruju fi adfari. Ketika Nabi meminum susu itu, Nabi seakan-akan melihat rasa haus itu keluar dari kukunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Digambarkan rasa haus itu karena setelah Nabi minum rasa hausnya hilang. Nabi melihat rasa haus itu keluar, menetes dari kuku-kukunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tsumma a'taitu fadli Umar bin Al-Khattab. Kemudian setelah Nabi minum, Nabi mengatakan, kemudian saya berikan sisa susu yang Nabi minum, itu diberikan kepada Umar bin Al-Khattab. Dalam mimpi diberikan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Qalu, sahabat bertanya. Nah, Nabi ceritakan mimpinya kepada para sahabat. Sahabat bertanya,
Fama awwaltahu ya Rasulullah. Apa yang kamu tafsirkan? Bagaimana kau menafsirkan mimpi tersebut, wahai Rasulullah? Apa maksudnya itu mimpimu, wahai Rasulullah? Qala al-ilm. Maksud dari mimpi saya itu, saya meminum susu. Susu itu maksudnya adalah ilmu. Jadi Nabi diberi susu, itu gambaran dari ilmu yang Allah berikan kepada Nabi SAW. Wahyu yang Allah berikan kepada Nabi, itulah yang mengeluarkan segala kejahilan. Yang digambarkan sebagai kehausan. Kemudian Nabi menyisakan dari susu itu dan diberikan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berupa ilmu. Jadi hadis ini jelas tergambar dari makna judul. Kelebihan ilmu. Seorang memiliki ilmu dan ilmunya itu bermanfaat untuk orang lain. Bisa dia berikan kepada orang lain. Ada orang berilmu, ilmunya hanya untuk dirinya sendiri. Ilmunya dia manfaatkan untuk dirinya sendiri. Memperbaiki ibadahnya. Memperbaiki akidahnya. Memperbaiki ketakwaannya. Tapi dia tidak mampu menyampaikan kepada orang lain. Mengajarkan kepada orang lain. Tapi ada orang selain ilmunya bermanfaat untuk dirinya, dia bisa juga membagikan ilmu itu kepada orang lain. Seperti yang digambarkan Nabi dalam mimpinya. Kemudian hadis ini juga nampak jelas keutamaan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Sahabat Nabi SAW yang paling mulia setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Karena sepakat ulama sahabat terbaik adalah Abu Bakar As-Siddiq, setelahnya Umar bin Khattab. Banyak hadis. Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilaik?" Siapa manusia yang paling kamu cintai? Qala Aisyah. Rasul menjawab adalah Aisyah. Qalu, sahabat bertanya, "Minar rijal?" Dari kalangan laki-laki. Qala abuha. Yaitu bapaknya Aisyah, Abu Bakar Siddiq. Qala thumma man? Kemudian setelah itu siapa? Qala thumma Umar. Thumma Umar. Kemudian di antaranya juga hadis Nabi SAW. Nabi menceritakan bahwasanya Nabi SAW diletakkan di satu timbangan dan seluruh umatnya di satu timbangan. Seluruh umatnya di satu timbangan dan timbangan Nabi jauh lebih berat. Sendiri Nabi mengalahkan beratnya seluruh umat. Kemudian dikeluarkan Nabi. Diambil Abu Bakar, ditaruh di satu timbangan, kemudian ditimbang dengan seluruh umat Islam, umatnya Nabi Muhammad. Abu Bakar sendiri, yang lain termasuk Umar, Utsman, Ali, di satu timbangan, ternyata lebih berat timbangannya Abu Bakar daripada timbangan seluruh umat Islam. Kemudian dikeluarkan Abu Bakar, diambil Umar bin Khattab ditimbang berserta yang lainnya selain Nabi dan selain Abu Bakar Siddiq. Ternyata Umar bin Khattab lebih berat daripada seluruh umat Islam. Ini menunjukkan bahwa Abu Bakar lebih tinggi derajatnya daripada Umar bin Khattab. Cuma di dalam hadis ini disebutkan keutamaan khusus Umar bin Khattab. Dan harus kita ketahui bahwasanya kaidah ulama mengatakan at-tafadulu fi syai'in la yadullu ala at-tafaduli fi kulli syai'. At-tafadulu fi syai'in la yadullu ala at-tafadulu fi kulli syai'. Jadi ketika ada keutamaan dalam satu sisi, dalam satu bidang atau dalam satu
kelebihan, bukan berarti bahwa dia lebih baik daripada seluruh keadaannya. Seperti di sini. Hadis ini menunjukkan keutamaan Umar bin Khattab. Tapi bukan berarti bahwa Umar bin Khattab lebih baik daripada Abu Bakar As-Siddiq. Karena di satu sisi Umar bin Khattab mulia di satu sisi, tapi di sisi-sisi yang lain Abu Bakar banyak memiliki keutamaan-keutamaan. Seperti sering saya contohkan hadis Nabi SAW, awwalu man yuksa yaumal qiyamah Ibrahim. Orang yang paling pertama diberikan pakaian nanti di hari kiamat setelah dibangkitkan dalam keadaan telanjang. Semua manusia dibangkitkan dalam telanjang. Yang pertama kali diberikan pakaian Nabi Ibrahim. Kenapa bukan Nabi? Itu kan, kenapa bukan Nabi Muhammad? Kita mengatakan ya di sini Nabi Ibrahim diberikan keutamaan, tapi bukan berarti dia lebih utama dalam segala hal. Untuk di sini saja lebih baik. Tapi di sisi lain kelebihan Nabi masih lebih banyak daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu kaidahnya. Ketika disebutkan satu keutamaan bukan berarti dia lebih utama dari segala sesuatu. Dan kita tahu bahwa keutamaan Umar bin Khattab ini sangat banyak. Di antaranya Nabi SAW berdoa kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada salah satu dari dua Umar. Salah satu dari dua Umar. Umar bin Khattab dengan Amr bin Hisham, Abu Jahal. Nabi mengatakan, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbi hadzaini rajulaini ilaik. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu dari dua orang yang paling kamu cintai. Yaitu Abu Jahal wa Umar bin Khattab. Dan ternyata Allah mengabulkan, memilih Umar bin Khattab dijadikan seorang yang menguatkan Islam. Makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan mazilna izza mundu aslama Umar bin Khattab. Kami senantiasa merasa kuat setelah masuknya Umar bin Khattab ke dalam Islam. Sebelum Umar bin Khattab masuk Islam, mereka ketakutan. Mereka sembunyi. Mereka selalu cemas. Tapi ketika Umar bin Khattab masuk Islam, sudah bisa lega sedikit. Mereka sudah berani jalan di jalan-jalan, sudah berani menampakkan keislaman mereka. Ini karena doa Nabi SAW. Di antaranya juga Nabi pernah bersabda, "Lau kana ba'di nabiyan lakana Umar." Seandainya setelah saya masih ada nabi, seandainya Allah menginginkan ada nabi setelah saya, maka yang akan menjadi nabi setelah saya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam didesak oleh istrinya supaya ditambahkan nafkahnya, meminta nafkah dari Nabi SAW untuk ditambahkan. Jadi kalau di antara kita ada istrinya yang minta supaya dikasih naik uang belanjanya, ditambah uang dapurnya, Nabi juga seperti itu. Nabi pernah didesak oleh seluruh istrinya supaya ditambahkan nafkah bagi mereka. Sampai didesak. Akhirnya datang Umar bin Khattab bertemu dengan Nabi SAW. Setelah mendengar suara Umar bin Khattab, istri-istri Nabi lari sembunyi karena mendengar Umar bin Khattab. Akhirnya Umar bin Khattab masuk, Nabi SAW senyum-senyum Nabi. Umar bin Khattab mengatakan, kenapa senyum-senyum ya Rasulullah, kenapa tertawa? Nah, saya tertawa lihat itu istri-istriku itu. Sebelum kamu datang dia meminta, pas kamu datang hari semua. Akhirnya Umar bin Khattab mengatakan, ya aduwatillahi li anfusihin, wahai musuh-musuh Allah terhadap diri mereka. Istrinya Nabi dia bilang begitu. Apakah kalian lebih takut kepada saya daripada Nabi SAW? Ya, kalau Nabi kalian berani meminta, tapi kalau sama saya lari semua.
Maka istri-istri Nabi mengatakan, ya kamu lebih kejam daripada Nabi SAW. Kalau Nabi tidak ada masalah. Siapa penyabar kalau kamu takut. Maka kata Rasulullah SAW, ihan ya ibn al-Khattab. Iya wahai ibn Khattab, walladhi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku di tangannya, malakiyaka syaitanu salikan fajjan qad illa salaka fajjan ghaira fajj. Ya, syaitan tidak mendapatimu berjalan di suatu jalan kecuali syaitan akan cari jalan yang lain. Jangankan istri-istri Nabi, syaitan saja takut sama Umar bin Khattab. Jadi kalau Umar bin Khattab lewat satu jalan, syaitan lebih cari jalan yang lain. Jangkau ada Umar di situ, lari. Apa itu? Coba itu. Saking kuatnya keimanan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Makanya ada syekh mengatakan itu orang-orang Syiah kalau ke Masjid Nabawi itu tidak mau menziarahi kuburannya Umar bin Khattab. Nah itu tandanya bahwa sama seperti syaitan. Aku juga sama Umar bin Khattab padahal sudah meninggal. Tidak mau itu. Pokoknya sudah salami Nabi, mereka lari. Itu tanda bahwa betul-betul Umar bin Khattab diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang lain Nabi SAW juga pernah bermimpi selain mimpi ini. Kalau di sini Nabi mimpi minum susu, susunya diberikan kepada Umar dan Nabi mengatakan itu adalah ilmu. Di hadis yang lain, hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi mengatakan baina anana'i. Nabi tidur lagi. Ketika saya tidur, ra'aitun nasa yu'raduna 'alayya wa 'alaihim kumusun. Saya melihat manusia diperlihatkan kepadaku dan saya melihat mereka memiliki pakaian-pakaian. Kumus, kamis, jamaknya kamis. Atau jilbab, jalabiyah, jubah. Minha ma yablugu as-sudi. Jadi Nabi SAW ketika tidur mimpi melihat orang-orang diperlihatkan, dihadapkan kepada Nabi dan mereka sedang memakai pakaian. Ada pakaiannya sampai dada saja, dibawa kosong. Pakaiannya cuma sampai dada. Wa minha maduna dzalika. Ada yang pakaiannya turun ke bawah lagi. Wa urida alayya Umar bin Khattab. Kemudian diperlihatkan kepada saya Umar bin Khattab wa alaihi qamisun yajurruhu. Saya lihat Umar bin Khattab pakaiannya jauh memanjang. Isbal. Tapi ini dalam mimpi. Bukan jadikan dalil bahwa boleh isbal, tidak, ini dalam mimpi. Karena dalam mimpi terkadang kita melihat sesuatu yang berbeda dengan kenyataan. Jadi Nabi melihat pakaiannya Umar jauh memanjang, ya jurruhu, dia seret pakaiannya saking panjangnya. Maka sahabat bertanya, "Fama awal tadzalika ya Rasulullah?" Apa yang kamu tafsirkan dari mimpi itu ya Rasulullah? Qala ad-din. Nabi mengatakan itulah agama. Ada orang agamanya hanya sampai di dada saja. Artinya sedikit agamanya, lemah agamanya, rendah agamanya. Ada orang panjang, Umar bin Khattab panjang sekali sampai dia menyeret pakaiannya. Artinya saking kuatnya keagamaan atau kekuatnya pengamalan agama dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan dalam hadis Nabi SAW mengatakan, inni la adri ma qadru baqa'i fikum. Saya tidak tahu berapa lama saya akan tinggal bersama kalian. Faqtadu billadaini min ba'di. Maka mengikutlah
jadikanlah panutan kalian dua orang ini. Wa asyara ila Abu Bakar wa Umar. Nabi memberikan isyarat kepada Abu Bakar dan Umar. Wahtadu bihaddi Ammar, dan mengikutlah pada petunjuk Ammar. Wa ma haddatsakum Ibnu Mas'ud fasaddiqu. Nah, apabila Ibnu Mas'ud menyampaikan hadis kepada kalian, maka benarkanlah. Intinya apa? Nabi memerintahkan kita untuk mengambil petunjuk dari Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Kemudian dari hadis ini juga ulama menyebutkan tentang keutamaan susu. Nah, Nabi melihat dalam mimpinya minum susu, ya, tidak mungkin sembarangan. Kenapa? Dalam mimpi ini Allah memperlihatkan susu, dan susu itu ditafsirkan sebagai ilmu. Nah, ini menunjukkan bahwa besarnya keutamaan susu, memiliki keutamaan yang besar. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan, apabila kalian setelah makan sesuatu, maka Nabi memerintahkan kita membaca doa ini. Allahumma barik lana fi wa at'imna khairam minhu. Kalau kita sudah makan apa saja. Makan buah, makan roti, makan kue. Maka kita mengatakan Allahumma barik lana fi wa at'imna khairam minhu. Ya Allah, berkahilah kami pada makanan ini, dan berikanlah kami makan yang lebih baik daripada itu. Maksudnya di surga. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, apabila kalian diberi minum susu, artinya ada yang menghidangkan susu, atau kita minum susu, beli susu, minum susu apa saja, maka bacalah kata Rasulullah, Allahumma barik lana fi wa zidna minhu. Allahumma barik lana fi wa zidna minhu. Ya Allah, berkahilah kami pada susu ini, dan tambahkanlah kami darinya. Itu doa ketika minum susu. Fa innahu laisa syai'un yujzi'u minat ta'ami wasyarabi illa laban. Tidak ada sesuatu yang bisa mencukupkan dari makan dan minum kecuali susu. Jadi susu itu menjadi makanan. Hanya orang-orang Arab dulu biasanya dia cuma minum susu, tidak makan lagi. Karena susu menjadi pengganti makanan. Susu onta atau susu kambing biasanya mereka minum. Kemudian susu ini juga bisa menjadi obat. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW bersabda, Inna Allah Azza wa Jalla lam yada' da'an illa wa wada'a lahu syifa. Allah tidak menurunkan satu penyakit kecuali Allah turunkan juga obatnya. Setiap penyakit Allah turunkan obat secara bersamaan. Fa'alaikum bi albanil baqar. Maka hendaklah kalian meminum susu sapi. Fa innaha tarummu min kulli syajar. Karena susu sapi itu bersumber dari makanan sapi, dari segala pohon-pohonan. Artinya dari apa yang dimakan oleh sapi itu, itulah yang akan menjadikan susu, dan itulah yang akan memberikan obat untuk kesehatan ketika kita meminumnya. Jadi itu diantara keutamaan susu yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari hadis ini juga kita mengambil faedah bahwasannya seorang itu bisa mendapatkan tambahan ilmu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya mendapatkan kelebihan ilmu. Ilmunya bukan untuk dirinya sendiri, itu apabila dia mengajarkannya. Ketika kita mendengarkan satu kajian, kemudian kita sampaikan kepada orang lain, maka dari situlah Allah akan membukakan pintu-pintu ilmu kepada kita. Artinya jangan kikir terhadap ilmu yang kita miliki. Kita sampaikan kepada siapa saja, sekalipun dengan teman kita. Mungkin ada kita hadir, teman kita tidak hadir. Sampaikan, oh yang dipelajari ini. Yang dijelaskan ini. Atau ada teman kita yang sama-sama hadir, mungkin dia tidak paham, kita lebih paham. Atau catatan kita lebih lengkap daripada catatan yang lainnya. Dan itu akan menjadi sebab Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kelebihan ilmu kepada kita. Makanya ulama mengambil istidlal dari firman Allah atau firman Allah dalam hadis qudsi. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Anfik unfik alaik. Anfik unfik alaik.
Nafkahkan, maka aku akan nafkahkan kepadamu. Jadi ulama di sini mengatakan bukan cuma harta yang dinafkahkan, Allah akan mengembalikan apa yang kita nafkahkan. Tapi ilmu juga bisa kita infakkan, bisa kita sedekahkan, bisa kita nafkahkan. Maka ketika kita selalu membagikan ilmu kepada orang lain, maka Allah yang langsung mengajarkan ilmu kepada kita. Allah akan memberikan keberkahan pada ilmu kita tersebut. Jadi jangan kikir terhadap ilmu. Jangan jangan malas menyampaikan ilmu kepada orang lain. Selama kita memilikinya. Sekalipun itu ilmu yang kita anggap tidak begitu besar. Bukan berarti menyampaikan ilmu harus ilmu-ilmu yang tidak. Ilmu-ilmu yang dasar saja. Sekalipun kita hanya mengajarkan Iqra kepada anak kecil. Mengajarkan membaca Al-Quran, itu juga sudah ilmu. Artinya jangan meremehkan suatu kebaikan. Makanya Imam Syafi'i pernah memuliakan seorang Arabi, orang-orang Arab yang tinggal di pedalaman. Dia muliakan, dia hormati. Akhirnya murid-muridnya bertanya, kenapa kamu, siapa itu orang? Kenapa orang biasa-biasa, kenapa kau hormati dia? Bilang, itu guru saya. Kenapa bisa? Dan dia pernah mengajarkan saya membedakan mana anjing jantan, mana anjing betina. Coba itu Imam Syafi'i memuliakan seseorang hanya karena diajarkan satu pengetahuan. Membedakan mana betina, mana jantan. Artinya ketika seseorang itu menyampaikan ilmu, mengajarkan ilmu yang dia miliki, sekecil apapun ilmu itu, maka dia akan mendapatkan kemuliaan. Dia akan dimuliakan. Kalau bukan manusia yang muliakan, maka pasti dia dimuliakan oleh para malaikat. Dan tentunya akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam hadis ini juga ambil pelajaran bahwasanya mimpi para nabi itu wahyu. Ru'yatul anbiya wahyu. Makanya ketika Nabi Ibrahim mengatakan kepada anaknya, ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuk fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai bapakku, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Padahal cuma mimpi. Tapi mimpinya para nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dikatakan oleh Ibn Abbas. Ibn Abbas mengatakan ru'yal anbiya wahyun. Kemudian sedikit kita singgung masalah mimpi. Nabi SAW itu mengatakan ar-ru'ya al-hasana minar rajulis salih juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Mimpi yang baik dari orang yang baik. Jadi mimpi itu semakin saleh seseorang, semakin rajin beribadah, semakin taat beribadah seseorang, maka mimpinya itu semakin besar kemungkinan akan terwujudkan. Dia kata Rasulullah di sini juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Dia adalah satu bagian dari 46 bagian kenabian. Artinya menjadi ilham. Allah memperlihatkan dia sesuatu dalam mimpinya dan itu terjadi. Dan itu hanya didapatkan oleh orang-orang yang saleh. Orang-orang yang jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dia jujur kepada Allah dalam keadaan sadar, maka Allah jujur kepadanya. Ketika dia tidur diperlihatkan mimpi dan mimpi itu akan terwujudkan. Makanya di dalam hadis Nabi mengatakan idza qarabaz zaman lam takad ru'yal muslim takdzib. Di antara tanda dekatnya hari kiamat, kalau hari kiamat itu sudah mendekat, maka hampir mimpinya seorang muslim itu tidak pernah bohong. Apa yang dilihat dalam mimpi biasanya terjadi. Wa asdaqukum ru'ya asdaqukum haditsan. Orang yang paling benar mimpinya adalah orang yang paling benar ucapannya. Hanya orang yang paling jujur
dialah orang yang paling benar mimpinya. Jadi kalau mau mendapatkan mimpi yang benar, ilham dari Allah Subhanahu wa taala, maka perbaiki ucapannya. Wa ru'yal muslim juz'un min khamsin wa arba'ina juz'an minan nubuwah, dan mimpi seorang muslim itu bagian dari 45 kenabian. Kemudian yang mengatakan ru'ya thalath, ada mimpi itu ada 3. Jadi kalau kita mimpi, lihat yang 3 ini. Salah satu dari 3 ini dari mimpi kita. Faru'ya salihah busyra minallah. Mimpi yang benar itu adalah kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Warru'ya tahzinun minasyaitan. Dan ada mimpi itu bisikan syaitan untuk membuat kita sedih, untuk menyedihkan umat Islam. Warru'ya mimma yuhaddithul mar'u nafsah. Yang ketiga, mimpi yang mana seseorang itu muncul dari apa yang selalu dia damba-dambakan ketika sebelum tidur. Fa in ra'a ahadukum ma yakrahu falyakum falyusalli. Apabila seorang di antara kalian melihat dalam mimpinya sesuatu yang dia benci, maka bangun dan salat 2 rakaat. Wala yuhaddits bihan nas, dan jangan dia ceritakan kepada orang lain. Jadi kalau kita melihat mimpi, kalau kita lihat mimpi dan mimpi itu membuat kita tenang, membuat kita bahagia, maka itu mimpi dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mimpi itu kita bangun, kita gelisah, kita cemas, kita takut, kita sedih, itu dari syaitan. Atau mimpi itu sesuatu yang kita pikirkan sepanjang hari. Ada yang dia pikirkan, apakah pekerjaannya atau anaknya, apa saja yang dia pikirkan di siang harinya biasanya terbawa dalam mimpi. Maka itu hanya hadisun nafs saja, hanya perasaannya saja yang muncul dalam mimpinya. Ini diantara banyak hadis-hadis tentang mimpi, tapi itu saja. Kemudian ketika kita bermimpi, jangan menceritakan mimpi kepada sembarang orang. Jadi di sini Nabi ceritakan mimpinya kepada sahabat. Dan terkadang Nabi setelah sholat subuh meminta sahabat untuk menceritakan mimpinya. Dan siapa di antara kalian yang melihat mimpi? Kalau ada sahabat yang melihat mimpi, sahabat menceritakan. Atau Nabi yang menceritakan mimpinya kepada para sahabat. Kenapa? Karena ketika kita salah orang menceritakan mimpi dan orang tersebut menafsirkan mimpi kita, maka itulah yang akan terjadi. Ini kalau kita mimpi kemudian ceritakan, dia bilang, oh mati meja. Terjadi betul keburukan. Tapi kalau kita ceritakan mimpi kita dan dia menafsirkannya dengan kebaikan, maka akan terjadi kebaikan. Makanya Nabi SAW itu mengatakan ar-ru'ya ala rijli ta'ir. Mimpi itu berada atau tergantung pada kaki seekor burung. Gambarannya, ibaratnya mimpi itu bergantung pada kaki seekor burung. Malam tu'abbar fa'in ubbira waqa'at. Selama mimpi itu tidak ditafsirkan, jadi terus bergantungan, tidak terjadi. Tapi kalau ditakbir, ditafsirkan, maka akan terjadi. Wala takussaha illa ala waddin. Janganlah kalian menceritakannya kecuali kepada orang yang kamu cintai. Artinya orang yang kamu percayai. Artinya kalau kamu ceritakan mimpimu, dia tidak akan menafsirkan dengan tafsiran yang buruk. Dia akan selalu memberikan motivasi, selalu menafsirkan dengan yang baik. Audhi ra'in, atau kepada orang yang memang berilmu. Orang-orang yang punya kemampuan untuk menafsirkan mimpi. Nah, ini diantara faedah dari hadis ini. Insyaallah nanti kita lanjut pada pertemuan berikutnya di bab selanjutnya, bab al-futya wa huwa waqifun 'ala dabbah wa ghairiha. Berfatwa sementara dia berada di atas kendaraannya. Ya, di atas ontanya dia berfatwa, dia menyampaikan ilmu
atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari orang yang bertanya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.